Kalau Pusikos ini perannya penting Pak dan untuk Indonesia 2045 sementara ada keterbatasan anggaran dan lain-lain. Bagaimana penguatan Pusidrosal yang sebenarnya harus dilakukan dengan segera? Ya, menurut saya Pusidrosal itu pertama anggarannya diperbesar dan kemudian peralatan mereka harus lebih canggih karena nggak ada pilihan lain. Ya, jadi sangat banyak yang belum dipetakan, dieksplorasi di bawah laut kita. Berarti itu harus dilakukan dalam jangka pendek? Ya, saya pikir jangan terlalu lama, ya 5-10 tahun ke depan itu harus sudah. Ya. 19% itu sejak kapan? Itu jauh Belanda. Juga pengembangan pengelolaan sumber daya maritim kita yang kita lakukan dengan baik, tetapi ramah lingkungan, terus juga pemetaan dasar laut menjadi persyaratan dasar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya maritim. Juga mengingat Indonesia negara maritim terbesar di dunia, Indonesia harus bisa menjadi leader. Sekali lagi juga kita jangan jadi banana republic di junjung nggak usah. We are a great country, we have to be proud. Saya selalu bilang untuk Indonesia, nggak bisa. Kita tuh bukan negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun. Dan itu harus kita ngomongkan karena memang ada dasarnya. Nah, untuk tahu itu kita harus belajarin bahwa kita ini punya semua. Jadi tidak ada isu untuk kita susah. Jadi bahwa masih banyak masalah, yes. Perkembangan teknologi mempercepat pemetaan dasar laut, ini juga saya kira sangat penting untuk kita lakukan dan kemudian untuk menyusun peta ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, negara-negara maju atau negara yang saya lihat untuk ke Tiongkok banyak itu mengukur hebatnya negara mereka itu sebenarnya dana research-nya dia. Jadi dana research dari negara itu berapa besar? Kalau kita lihat Tiongkok, belajar dari mereka, universitas-universitas mereka itu punya dana research yang sangat besar. Dan itu sebabnya saya lihat dari aspek kesehatan, misalnya saya pergi ke rumah sakit baru minggu lalu, rumah sakit mereka itu betul-betul sangat advance yang tidak pernah saya bayangkan bahwa Tiongkok itu sudah begitu maju. Dan saya juga melihat bagaimana Beijing Genomic Institute mereka sudah bisa membuat loncatan-loncatan sangat hebat dalam bidang-bidang teknologi dan mereka punya lab yang bagus dan mereka mendorong anak-anak muda mereka untuk masuk ke sana. Nah, di kita juga saya berharap bisa terjadi dan saya lihat peluang itu ada karena presiden terpilih juga saya lihat punya perhatian dalam hal semacam ini dan saya harap Pusidrosal mungkin lagi mencari titik-titik yang lebih tajam lagi daripada apa yang tadi saya sampaikan. Dan terima kasih pada karya Pusidrosal selama ini dan saya pikir Pusidrosal ini tadi saya juga bilang Pakasal hak lembaga yang harus diperkuat lagi perannya karena tidak hanya seperti sekarang ini aja, mungkin saya masih terpikir bagaimana untuk memperkuat Pusidrosal ini. Selamat bertemu dan berdiskusi dan mendapatkan masukan. Mari kita cari yang terbaik untuk negara yang kita cintai ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pusikos ini perannya penting Pak dan untuk Indonesia 2045 sementara ada keterbatasan anggaran dan lain-lain. Bagaimana penguatan Pusidrosal yang sebenarnya harus dilakukan dengan segera? Ya, menurut saya Pusidrosal itu anggarannya diperbesar dan kemudian peralatan mereka harus lebih canggih karena nggak ada pilihan lain. Ya, jadi sangat banyak yang belum dipetakan, dieksplorasi di bawah laut kita. Berarti itu harus dilakukan dalam jangka pendek? Ya, saya pikir jangan terlalu lama, ya 5-10 tahun ke depan itu harus sudah. Ya. 19% itu sejak kapan? Itu jauh Belanda. Juga pengembangan pengelolaan sumber daya maritim kita yang kita lakukan dengan baik, tetapi ramah lingkungan, terus juga pemetaan dasar laut menjadi persyaratan dasar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya maritim. Juga mengingat Indonesia negara maritim terbesar di dunia, Indonesia harus bisa menjadi leader. Sekali lagi juga kita jangan jadi banana republic di junjung nggak usah. We are a great country, we have to be proud. Saya selalu bilang untuk Indonesia, nggak bisa. Kita tuh bukan negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun. Dan itu harus kita ngomongkan karena
tahu itu kita harus belajarin bahwa kita ini punya semua. Jadi tidak ada isu untuk kita susah. Jadi bahwa masih banyak masalah, yes. Perkembangan teknologi mempercepat pemetaan dasar laut, ini juga saya kira sangat penting untuk kita lakukan dan kemudian untuk menyusun peta ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, negara-negara maju atau negara yang saya lihat untuk ke Tiongkok banyak itu mengukur hebatnya negara mereka itu sebenarnya dana research-nya dia. Jadi dana research dari negara itu berapa besar. Kalau kita lihat Tiongkok, belajar dari mereka, universitas-universitas mereka itu punya dana research yang sangat besar. Dan itu sebabnya saya lihat dari aspek kesehatan, misalnya saya pergi ke rumah sakit baru minggu lalu, rumah sakit mereka itu betul-betul sangat advance yang tidak pernah saya bayangkan bahwa Tiongkok itu sudah begitu maju. Dan saya juga melihat bagaimana Beijing Genomic Institute, mereka sudah bisa membuat loncatan-loncatan sangat hebat dalam bidang-bidang teknologi, dan mereka punya lab yang bagus, dan mereka menggroom anak-anak muda mereka untuk masuk ke sana. Nah, di kita juga saya berharap bisa terjadi, dan saya lihat peluang itu ada karena presiden terpilih Joe Seger punya perhatian dalam hal semacam ini, dan saya harap Rosal mungkin lagi mencari titik-titik yang lebih tajam lagi daripada apa yang tadi saya sampaikan. Dan terima kasih pada karya Pusat Rosal selama ini, dan saya pikir Pusat Rosal ini tadi saya juga bilang Pak Kasal, hak lembaga yang harus diperkuat lagi perannya, karena tidak hanya seperti sekarang ini aja, mungkin saya masih terpikir bagaimana untuk memperkuat Pusat Rosal ini. Selamat bertemu dan berdiskusi dan mendapatkan masukan. Mari kita cari yang terbaik untuk negara yang kita cintai ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.